Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bro and sis. Kemarin terjadi ledakan yang sungguh sangat besar. Ledakan itu banyak yang memperkirakan 10 daripada bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Sampai hari ini media-media melaporkan bahwa korban yang tewas sekitar 135 orang dan lebih dari 4.000 orang mengalami luka-luka. Dan kita tahu bahwa biasanya peristiwa seperti itu korbannya akan bertambah, tapi semoga hanya luka dan semuanya bisa selesai dengan baik. Beirut merupakan kota yang cukup liberal di Jazirah Arab, sehingga dikenal sebagai kota Paris Van Arabic. Ya, dunia malam hidup dan segala macam. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah siapa yang melakukan peledakan dan kenapa bisa terjadi peledakan. Nah, kita mulai tarik dari sejarahnya tahun 2013. Ketika itu pemerintah Lebanon menangkap sebuah kapal yang memuat alat yang memuat bahan-bahan semacam pupuk, yaitu amonium nitrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa amonium nitrat ini sangat mudah meledak, kendati pun pupuk, tapi itu adalah bahan berbahaya. Nah, selama hampir 7 tahun, bayangkan, selama hampir 7 tahun, barang itu disita dan disimpan di gudang atas perintah pengadilan. Sumber-sumber lain, beberapa hal yang terkait, misalnya Menteri Pertahanan, pihak Bea Cukai, meminta agar barang sitaan itu dimusnahkan. Nah, ini yang sehingga tapi ada unsur perdebatan bahwa tetap di situ itu aman, mereka yakin. Tapi siapapun yang mengetahui bahwa yang namanya amonium nitrat itu mudah meledak. Nah, jumlah yang sebanyak itu sekitar 2.700 ton. Bayangkan, 2.700 ton disimpan di dalam gudang bahan yang bisa meledak. 2.700 ton itu wajar aja kalau dikatakan bahwa itu hampir menyamai ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Itu. Nah, kalau dilihat bahwa itu barang sitaan, kemungkinan besar pertama pemilik barang itu jelas merasa dirugikan. Ya, entah bagaimana, apakah dia semacam ingin membalas dendam atau bagaimana dengan melakukan peledakan itu. Kita tidak menuduh siapa, tapi kemungkinan ada ke arah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Lebanon ini sejak tahun 2006 perang dengan Israel. Nah, dua negara ini sampai sekarang ini belum ada titik temu, belum ada perdamaian, masih terus dijaga oleh UNIFIL. Sampai kemarin bulan lalu sekitar awal Juli itu hampir terjadi perang lagi. Untung ada pasukan UNIFIL yang bertugas, yaitu pasukan dari Indonesia. Nah, pasukan Indonesia inilah berhasil mendamaikan. Seandainya tidak ada tentara dari Indonesia untuk mendamaikan kedua pihak, maka terjadilah perang. Kenapa? Panzer Israel, terus pasukan anti-tank Lebanon sudah saling berhadap-hadapan. Tinggal salah satu saja melepas tembakan, terjadi perang besar. Itu. Nah, dengan demikian, dengan adanya 2.700 ton, saya tidak yakin kalau pemerintah atau pihak-pihak Israel atau pihak tentara intelijen Israel tidak mengetahui bahwa di gudang pelabuhan itu ada bahan yang mudah diledakkan. Dan mereka tahu dengan meledakkan itu bisa meratakan pelabuhan Beirut, ya, jadi mereka bisa menghancurkan seluruh yang ada di situ. Dengan 2.700 ton, bayangkan. Amonium nitrat 1 liter aja digunakan untuk bom ikan, itu bisa merusak sekitar karang radius 50 meter. 1 kilogram. Nah, ini ton.
2.705 ton, bayangkan. Jadi dengan demikian bahwa meledakkan atau memicu malapetaka yang ada di gudang itu, maka musuh yang selama ini benci terhadap pemerintah Lebanon, benci terhadap Hezbollah, itu aja diledakkan. Nah, kita tidak menuduh siapa karena ini ada dua kemungkinan bahwa itu apakah pemilik amonium nitrat itu atau pihak Israel. Nah, kita nggak tahu bahwa itu ada di balik situ pelaku itu. Jadi pemerintah dalam hal ini intelijen pihak Lebanon atau Hezbollah bekerja keras untuk mengungkap itu dengan mengisolasi seluruh petugas, seluruh pegawai-pegawai yang ada di pelabuhan untuk mencari siapa. Karena kenapa? Sebelum terjadi ledakan itu ada kebakaran. Siapa yang membakar itu? Dan ini juga peringatan buat seluruh pemerintah, seluruh departemen keamanan untuk menghindari menyimpan alat yang mudah meledak di pemukiman penduduk. Di Jakarta ini kita kembali bahwa untuk tidak terulang peristiwa seperti di Beirut, di Indonesia itu sudah sering terjadi gudang-gudang senjata meledak, gudang senjata yang meledak seperti tahun 1980-an di Cilandak milik gudang senjata marinir itu meledak sehingga merugikan penduduk. Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya mulai dari sekarang menempatkan barang-barang berbahaya atau semacam pupuk amonium nitrat, senjata, bom itu radius 10 km dari pemukiman penduduk. Jadi saya pikir begitu. Mari kita berdoa semoga masyarakat Beirut kembali normal, semua yang diobati cepat sembuh dan traumanya kembali pulih sedia kala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.